Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rafisatul Kuria, NPM 206900026, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, akan menjelaskan materi tentang organisme protista. Apa sih yang kamu ketahui tentang protista? Seorang ilmuwan pernah menuliskan kalimat, "Tidak ada lagi pemandangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan melihat sekian ribu makhluk hidup dalam setetes air kecil." Tulis Anton van Leeuwenhoek. Makhluk hidup yang ditemukan lebih dari 3 abad silam dan sampai saat ini masih digunakan sebagai objek penelitian disebut sebagai protista. Protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama. Kata ini mengandung arti sesuatu yang Kemudian ada pengertian protista yang terdiri dari ciri-ciri protista, klasifikasi, dan peran. Protista merupakan fotoautotrop, ada juga yang heterotrop. Protista juga aerobik dan ada juga yang anaerobik. Yang merupakan uniseluler, ada juga yang multiseluler, yang merupakan golongan dari sel eukariotik. Protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Yang ketiga, ada protista mirip dengan yang pertama ada protista mirip hewan yaitu protozoa. Berasal dari kata proto atau mula-mula dan zoon adalah hewan. Protozoa adalah penyusun zooplankton. Makanan protozoa meliputi bakteri atau detritus. Ciri-ciri protista mirip hewan, yang pertama ada ukuran tubuhnya 10-200 mikron dan bentuk tubuh bervariasi. Alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella, bulu getar atau silia, atau kaki semu pseudopia. Yang ketiga ada cara hidup secara heterotrof, parasit, dan predator. Yang keempat, hidup secara berkoloni serta hidup bebas di air dan bisa juga bersimbiosis di tubuh hewan atau manusia. Yang terakhir ada reproduksi secara vegetatif atau pembelahan biner dan generatif atau konjugasi. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan atau alga. Alga masuk ke dalam protista mirip tumbuhan karena memiliki kloroplast sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Ciri-cirinya yang pertama ada sel ukuran mulai dari yang kecil 25 atau navicula sampai dengan 50 SMP atau macrocytis. Yang dua uniselular dan ada yang multiselular. Ada yang hidup soliter dan ada yang berkoloni, bersifat autotrof. Yang terakhir reproduksi dengan vegetatif atau pembelahan diri, fragmentasi atau spora, dan reproduksi dengan generatif atau penyatuan kelamin, metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang ketiga ada protista mirip jamur. Beberapa kelompok jamur tidak dikelompokkan ke dalam dunia fungi atau jamur, tetapi dikelompokkan ke dalam dunia protista, sebab pada satu tahap dalam daur hidupnya yaitu pada fase vegetatif, jamur tersebut mampu bergerak seperti protozoa. Ciri-cirinya, protista mirip jamur ini bersifat uniseluler dan juga bersifat heterotrof. Protista mirip jamur ada juga yang merupakan jamur parasit yang hidup di air dan berperan sebagai pengurai. Sementara itu ada juga jamur predator yang mirip dengan amoeba dan berlendir. Sekian dari penjelasan materi tentang protista yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.